Model Project Based Learning. Perkenalkan, saya Devi Anggraini sebagai pemateri. Saya Anissa Maulidani sebagai pemateri. Saya Sarlia Belinda sebagai pemateri. Saya Mila Kartika sebagai pembuka. Nah, pada video kali ini kami akan mencontohkan bagaimana cara pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Yang mana model ini kita menggunakan metode medianya yaitu project sebagai metode pembelajaran pada kali ini yang akan dibahas pada kelas 11 SMA Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Pelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini ke-12-nya? Nah, adalah silakan aku teman-temannya. Jadi di sini Ibu akan mencek kehadiran ya. Devi Anggraini, Hadir, Bu. Anissa, ada Bu. Fitri, Hadir, Bu. Nilam Sari, Hadir, Bu. baiklah. Jadi sesudah mencek kehadiran, sekarang ada yang tahu materi kita pada hari ini? Baiklah, materi kita hari ini kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Jadi di materi ini model pembelajarannya itu PJBL, yaitu Project Based Learning. Di mana di sini Project Based Learning ini menggunakan pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai metode dalam suatu pembelajaran. Baik, anak-anak semuanya, materi kita pada hari ini yaitu kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Nah, sebelum kita mulai materi pada hari ini, Ibu mau nanya dulu kepada anak-anak semua, apa hukumnya kita sebagai seorang Muslim untuk menyelenggarakan jenazahnya umat Muslim? Coba Wajib, siapa yang Bu. mau? Ya, coba ketika apa? Wajib, Bu. Ya, siapa tahu lagi apa hukumnya? Ya, coba Nisa. Fardu kifayah, Bu. Ya, benar sekali. Nah, benar. Jadi mengenai tentang jenazah ada 4 hal yang harus kita lakukan, yaitu pertama, jadi apa saja yang perlu kita lakukan terhadap jenazah? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kemudian yang terakhir, ya, betul sekali. Untuk kita lebih dalam membahas materi kita, maka nantinya tujuan dari pembelajaran ini adalah anak-anak semua mampu menciptakan sebuah proyek atau produk yang berupa NFT. Untuk itu, sebelum kita lanjut pada pembelajaran, Ibu mau membagi
ya lingkaran. Berapa orang kelompok? Ada yang pada adanya juga. Ya ini coba gabung aja. Ya, kita coba sini Bu. Ya. Ada geser, ya, agak ke tengah dikit. Soalnya kita masih di sana kan. Ya, jadi kita terdiri dari 3 kelompok ya, kelompok 1, 2, dan 3. Ibu memiliki di sini ada kata sampai S. Nah, fungsinya di sini untuk anak-anak per kelompok nanti bisa membuat mapping tentang poin-poin kita pada hari ini. Poin-poin kita pada hari ini ada 4, yaitu tentang memandikan, mengkafani, menyelatkan, dan menguburkan. Nah, di dalam kertas ini nanti anak-anak dituntut untuk bisa menjelaskan keempat poin tersebut di dalam mapping. Nah, itu akan membagikannya. Ini untuk kelompok 1. Nah, ini untuk kelompok 2. Nah, ini untuk kelompok 3. Nah, setelah dibagikan kertas ini, apakah ada dari anak-anak yang tidak mengerti cara-cara pembuatan mapping ini tentang 4 poin ini? Nah, mapping itu kan kita ada 4 poin tuh, tentang memandikan, mengkafani, menyelatkan, dan menguburkan. Nah, nanti bikin misalnya kayak beberapa kerangka seperti menguburkan apa saja poin-poinnya. Nah, nanti seperti menyelatkan apa saja poinnya. Gitu. Pendek-pendek. Iya, pendek-pendek aja. Pokoknya pentingnya mapping itu tentang keempat poin tersebut terdapat dalam mappingnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang nggak ngerti tentang cara pembuatan mapping ini? Jadi ya Debbie, di sini kami diskusikan ya Bu mengenai kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Nanti dibagi-bagi gitu ya Bu, ditulis di mapping. Nanti kita tampilkan ke depan ya Bu. Iya, nanti ditampilkan ke depan setelah anak-anak membuat mapping ini. Nanti kita per kelompoknya akan dituntut untuk menjelaskan di depan seperti apa nanti hasil diskusi dari anak-anak tersebut. Dan silakan kerja ya. Gimana kelompok 2? Udah dibikin? Dibikin ya. Nanti apa yang nggak mengerti tanyakan sama Ibu. Iya Bu. Kelompok 1 udah dibikin. Merapat di sini lagi diskusikan. Nah, anak-anak, Ibu di sini sudah tadi kan sudah bertanya, sudah selesai. Jadi, apakah dari anak-anak dari kelompok ada yang ingin mempresentasikan hasil mappingnya ke depan? Ada Bu? Ya, silakan kelompok 1. Baik, kita dengarkan dulu presentasi dari kelompok 1 ya. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang penyelenggaraan jenazah. Yang pertama itu ada memandikan. Cara-cara wajibnya adalah yang pertama, jenazah itu orang Islam, didapati tubuhnya walaupun sedikit dan bukan mati syahid. Yang selanjutnya, yang berhak memandikan jenazah adalah yang pertama, apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya laki-laki pula, kecuali istri dan mahramnya. Yang kedua, apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula, kecuali suami dan mahramnya. Yang ketiga, apabila jenazah itu seorang istri sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak memandikan istrinya. Yang keempat, apabila jenazah itu seorang suami sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak memandikannya. Yang
selanjutnya yaitu mengafani. Cara mengafani adalah hemparkan kain kafan helai per helainya. Yang pertama itu 3 lapis bagi laki-laki dan 5 lapis bagi perempuan dengan menaburkan kapur baru pada tiap lapisannya. Kemudian si mayat diletakkan di atasnya. Kedua tangannya dilipat di atas dengan tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah. Selanjutnya menyelati. Yang pertama itu jenazah diletakkan di paling depan apabila mayatnya laki-laki. Hendaknya imam berdiri menghadap dekat kepalanya, dan jika mayatnya wanita, imam menghadap ke dekat perutnya. Dan selanjutnya letak imam paling muka diikuti oleh para makmum. Jika yang masalahnya sedikit, usahakan dibuat tiga saf gitu. Dan selanjutnya niat sholat jenazah dan diikuti oleh keempat takbir dan salam. Dan selanjutnya menguburkan, yaitu mengubur jenazah harus segera dilaksanakan. Sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Anjuran meluaskan lubang kubur, boleh menguburkan 2-3 jenazah pada satu lubang kubur. Dan bacaan meletakkan mayat dalam kubur. Seterusnya larangan memperindah kuburan, dan sebelum dikubur ahli waris atau keluarganya hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang piutang si mayat jika ada, baik dari harta yang ditinggalkannya atau dari sumbangan keluarganya. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita apresiasi dari rekan-rekan kita dari kelompok 1. Bagus sekali ya, terima kasih kepada kelompok 1. Dan cara mempresentasikannya dapat. Nah, dari presentasi rekan-rekan Ananda tadi, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang belum dipahami terhadap presentasi tadi? Tidak, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan. Ya, terima kasih sebelumnya. Kelompok 1 silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya. Tata cara dalam melaksanakan sholat jenazah ini wajib kita lakukan bagi setiap muslim, yang mana apabila tidak kita kerjakan maka berdosa bagi orang-orang muslim lainnya. Dan apabila kita tidak menyelenggarakannya segera, maka itu akan berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Misalnya jenazah itu kalau dibiarkan akan berbau busuk. Nah, itu menjadikan lingkungan sekitar tidak nyaman. Nah, selanjutnya Ibu harapkan dari presentasi tadi dan produk yang telah kalian buat tadi, Ibu harapkan supaya anak-anak Ibu dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan masyarakat. Apabila ada salah seorang saudara kita yang meninggal dunia, maka kita wajib untuk menyelenggarakannya, dimulai dari tadi memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan.